Atman Syah Lubis adalah merupakan sosok lama yang malang melintang, konsisten di dunia tanaman organik dan pupuk hayati. Walaupun Atman Syah Lubis adalah seorang alumnus Institut Teknologi Medan sebagai ahli teknik elektro, tapi ketekunan akan dunia pertanian tidak diragukan lagi. Selalu memanfaatkan sumber daya lokal, dirinya terus berusaha memberi kontribusi terbaik bagi pengembangan pertanian. Rasanya pas sekali menyebut Atman Syah Lubis sebagai sosok sang pendekar pupuk hayati yang berperan dalam kemajuan pertanian organik dan berkegiatan di hampir seluruh balai penyuluhan pertanian di negeri Raja Muda Sedia, sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Aceh, Tamiang. Bapak yang gemar lagu-lagu rock ini dengan lugas dan penuh pemahaman banyak menjelaskan menyoal pupuk hayati dan kondisi pertanian di Indonesia. Atman Lubis mengatakan sistem pertanian di Indonesia kerap membuat petani menjadi ketergantungan akan bantuan pupuk kimia sintetis, pestisida, serta herbisida. Secara umum memang agak sulit untuk terpenuhi karena negeri ini sangat luas sekali dan itu adalah racun, ungkap pria kelahiran Lok Sumawe Agustus 1964 ini. Lebih lanjut, Atman Syah Lubis mengatakan pemerintah kurang sekali memperhatikan kondisi tanah sehingga membentuk tanah yang buruk, banyak timbul masalah hama dan penyakit. Maka akibat dari itu, menurutnya hasil produksi panen yang sehat. Maka menurut Atman, pupuk adalah elemen yang sangat penting dalam pertanian. Pupuk adalah hara yang dibutuhkan tanaman untuk memperbaiki tanah. Tak seorang pejabat pun untuk berpikir ke arah sana. Saatnya nanti kita akan memperbaiki tanah menggunakan pupuk hayati. Perjuangan dan kegigihannya selama ini memberikan penyuluhan kepada petani mengenai manfaat bertani organik hingga giat memproduksi beras organik di Aceh. Memang harus diapresiasi oleh pemerintah Indonesia. Apalagi belakangan menemukan senyawa aktif dengan pengembangan pupuk hayati dan penemuan formula bioetcom yang disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Sumatera Barat dan Pulau Jawa, agar dapat memberikan manfaat besar untuk petani Indonesia secara umum. Penuh semangat. Pria yang mirip dengan penyanyi kondang Charles Sutagalung almarhum ini mengaku awalnya memang agak sulit untuk mengajak petani bertani organik. Namun seiring perjalanan waktu dan melihat hasilnya, petani pun menjadi cerdas, beralih dari kimia dan menerapkan pertanian organik. Jelasnya, hasil panen padi organik ditampung dan disepakati sesuai dengan harga pokok produksi. Pria 61 tahun ini pernah menjadi tenaga ahli organik di Izawa Farm, Qatar selama 8 bulan, menjadi tenaga ahli di lahan gurun tandus dan berbatu. Namun setelah kembali ke Aceh Tamiang, ia melihat kondisi petani masih terbiasa menggunakan pupuk kimia. Atas dasar itulah Atman Syah mengurungkan niatnya untuk bergabung kembali dengan Izawa Farm Qatar. Saat itu saya putuskan bergabung dengan tim Distan Bunak Aceh Tamiang untuk menjadi penyuluh swadaya, ujarnya. Perjalanan panjang di dunia pertanian organik. Pria 3 orang anak ini mendapat penghargaan nasional di bidang pertanian atas dedikasinya berkomitmen dan berkontribusi mengembangkan pertanian lestari pada Pekan Nasional Petani Nelayan ke-16 di Padang, Sumatera Barat tahun 2023 lalu. 5 tahun belakangan ini, Atman Syah Lubis bersama sahabat
aktivis pertanian asal Jakarta, Joko Sugiantoro, rajin mensosialisasikan pengembangan pupuk hayati di lingkup olahan yang lebih besar dan relatif murah. Dan bahan-bahannya banyak terhampar di Aceh dan seluruh wilayah Indonesia. Menukil dari jurnal buku pupuk hayati untuk pertanian lestari karya Shala tahun 2022, pupuk hayati sebenarnya bukan termasuk golongan pupuk organik. Pupuk hayati termasuk ke dalam golongan pembenah tanah organik. Artinya, pupuk hayati adalah kumpulan organisme makhluk hidup yang bertugas untuk memperbaiki atau mempertahankan kesuburan tanah. Secara umum, ada dua fungsi utama dari pupuk hayati. Pupuk jenis ini berguna sebagai pembangkit kehidupan tanah atau soil regenerator, yaitu dengan meningkatkan aktivitas mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah sehingga memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Selain itu, pupuk hayati juga berguna sebagai penyedia nutrisi tanaman, yaitu dengan membantu penambatan, pelarutan, dan penguraian zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman, serta menghasilkan zat pengatur tumbuh dan menekan pertumbuhan organisme parasit tanaman. Metode pembelajaran yang dirinya lakukan kepada petani menganut sistem pembelajaran orang dewasa, meski lugas namun tidak terkesan menggurui. Kita semua sama-sama belajar, tidak ada yang ahli atau lebih pintar. Gelar profesor itu karena kita melakukan secara profesional, kata Atmansyah. Atmansyah lebih sering memberikan edukasi perlakuan organik melalui berbagai pelatihan, di antaranya pembuatan pupuk padat hayati, pembenah tanah, pupuk nutrisi pada umur vegetatif dan generatif tanaman, serta pestisida nabati. Suami dari Sumeni ini sudah bergelut dengan dunia organik sejak 2006. Dirinya belajar melakukan percobaan secara alami dan mandiri. Pada tahun 2012, dari pengalaman dan berbagai uji coba, dirinya menemukan sesuatu makhluk hidup, bakteri bioaktivator atau bioadco, yang bekerja dengan cepat membentuk zat baru dari kotoran hewan, mentah, dan urine ternak. Lebih lanjut, Atman menjelaskan, formulasi pupuk hayati bioadco ini sekaligus memberikan edukasi perlakuan terhadap sawit dan edukasi pertanian berkelanjutan secara sistematis dengan teknologi hayati bioadcom. Dari usaha dan perjuangannya tersebut terbukti menuai hasil. Pupuk organik bioaktivator yang diracik berhasil menghasilkan beras organik Tamyang Ortam 58 dan mendapat legitimasi dari Indonesian Organic Farming Certification atau Inovis. Atmansyah Lubis, pengagum tokoh pertanian Islam Ibnu Afwan, penulis buku Al-Filaha. Kita melalui strategi Denflot atau uji coba hayati bioadcom pada tanaman di lahan kekurangan air dan di lahan gurun, serta uji coba kemampuan mengatasi hama dan penyakit, serta mengatasi senyawa racun logam besi di tanah. Jadi, memperkenalkan apa itu pupuk hayati adalah merupakan parameternya agar petani memahami dari perlakuannya terhadap sistem bioorganik teknologi hayati. Pungkas Atmansyah Lubis. Sampai jumpa.